mulai mesbah keluarga kita pagi hari ini. Lebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih, kami mengucapkan syukur Tuhan. Pagi hari ini kami boleh datang membangun mesbah kami di hadapan Tuhan, bersekutu bersama dengan Tuhan, memuji menyembah Engkau Tuhan, meninggikan nama-Mu yang kudus, mengagungkan Raja di atas segala raja dalam kehidupan kami. Tuhan, pimpin tuntun kami Tuhan dalam ibadah kami pagi hari ini, supaya apa yang kami boleh persembahkan menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh indah tiada laranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada tersela di kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada tandanya, yang mulia dan berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami tinggikan nama-Mu.
kepadamu Tuhan, atas semua perbuatanmu, atas semua yang kau lakukan, kerjakan dalam kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Betapa kami kagum kepadamu atas semua perbuatanmu yang heran dan ajaib Tuhan. Haleluya. Kami itu lebih lagi kami sembah, lebih lagi kami puji namamu, kami muliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kemurahan-Mu, buat kasih setiamu Tuhan. Oh haleluya. Kau Bapa yang mengasihi kami, Kau Bapa yang begitu sayang kepada kami Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebesaranmu itu bahagia. Katakan kaulah yang kupandang, kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja-Mu. Lagi-lagi kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebesaranmu itu bahagiamu. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja-Mu. Kau Bapa, Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku. Hadirat baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu, indah bagi kawanan di setiap jalanku. Hatiku harus dan lapar agar Engkau. Kaulah segalanya, kaulah segalanya
kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Mengasihi-Mu, memuliakan, mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Lebih lagi kami sembah Tuhan, lebih lagi kami tinggikan, kami agungkan Engkau Raja, segala raja. Kami bersujud di kaki-Mu, kami menyembah hanya pada-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, sebab Kau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Kau segalanya bagi kami. Oh Yesus, sungguh Kau Tuhan yang menjadi sumber segalanya dalam hidup kami Tuhan. Sebab itu kami mau datang menyembah-Mu, kami mau datang memuliakan nama-Mu Bapa. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh haleluya, 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 haleluya. Oh lagi-lagi bawa kami Tuhan masuk hadirat-Mu Bapa. Oh Rabashanda barala 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 barala. Haleluya. Oh haleluya. Oh ajaib, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan Yesus.
dahsyat atas kami. Haleluya. Bapakku, ajar segala rancanganmu, Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendakmu. Terjadilah. Bapakku ajaib, Bapakku ajar segala rancanganmu. Katakan Tuhanku heran, Tuhanku heran perbuatanmu. Engkau sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendakmu. Terjadilah. Buat apapun yang kami alami Tuhan dalam hidup kami, senantiasa Tuhan mengajar kami mengerti bahwa semua yang kami alami, semua yang kami rasakan, semua yang harus kami jalani itu atas sepengetahuan dan kehendak Tuhan. Karena bagi hari ini Tuhan, Roh-Mu memimpin kami, hikmat-Mu berlimpah atas kami, dan kekuatan yang daripada Tuhan yang memampukan kami. Tuhan, terima kasih. Ajar kami mengerti ya Tuhan Yesus. Ajar ku mengerti segala rencanamu. Ajar ku berharap hanya padamu. Katakan pimpinlah
meninggikan namamu, mengagungkan Engkau Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, terima kasih. Oh haleluya, haleluya. Pimpin tuntun segenap hidup kami, keluarga kami, anak-anak kami Tuhan. Pekerjaan pelayanan yang Kau sediakan bagi kami, supaya semuanya itu Tuhan juga adalah berkat dan nikmat yang harus kami syukuri. Pagi hari ini Tuhan, kami mau membaca firman-Mu, kami mau merenungkan firman-Mu. Roh-Mu terus bekerja atas kami, sehingga hikmat yang daripada Tuhan memenuhi kami. Kasih Tuhan melimpah atas kami. Ya Tuhan, terima kasih. Lebih lagi Engkau berbicara atas kami Tuhan, berfirman bagi hidup kami. Karena firman-Mu itulah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih buat pagi hari yang luar biasa ini Tuhan. Kau sudah hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. 1 Korintus pasal 10 ayat pertama sampai ayat 13. 1 Korintus pasal 10 ayat pertama sampai 13. Kita berganti-gantian membaca ya. Kita akan baca bergantian atau secara bergiliran. Jadi mulai dari Bapak. Jadi berikutnya, Israel sebagai suatu peringatan. Ayat 1. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan pencabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga daripada suatu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ayat 13 sama-sama yuk kita baca.
Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Baik, yang berbahagia adalah yang membaca dan merenungkan firman itu siang dan malam. Puji Tuhan. Nah, ini hari ini kita baca firman ini tentang satu kisah ya, diceritakan di sini. Perikopnya tadi Israel sebagai suatu peringatan. Nah, jadi memang sejarah yang terjadi di masa lalu ya, buat kita yang ada di masa saat ini ya, pengalaman-pengalaman yang sudah kita baca dari Alkitab firman Tuhan ya, tentang sejarah bangsa Israel seperti yang dikutip dalam ayat-ayat yang kita baca ini tadi ya, itu banyak sekali yang bisa kita ambil menjadi satu pelajaran, menjadi satu peringatan ya, juga menjadi satu acuan akan langkah hidup kita hari ini, besok, dan juga yang akan datang ya. Sepanjang kita mau benar-benar kita renungkan segala apa yang ditulis oleh firman Tuhan ini, terutama pada pagi hari ini yang kita baca ya, akan ada satu hikmat yang Tuhan kasih ketika mungkin kita mengalami sesuatu ya. Contoh ya, yang baru terjadi sama mama ya kan. Kalau semalam sudah terjadi ya, tepatnya hari Selasa kemarin, dari situ ya mungkin ke depan mama udah lebih tahu ya, gimana kalau misalnya tiba-tiba di perjalanan ada yang seperti itu. Sudah lebih cekatan, sudah lebih cakap. Nah, tadi di sini kalau kita perhatikan bacaannya, ada beberapa aktivitas atau ada beberapa hal yang dilakukan bangsa Israel yang dikatakan oleh firman Tuhan itu menjadi peringatan. Tetapi sungguh pun, ayatnya yang kelima dibilang begini, tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada sebagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Ayat 6, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal jahat seperti yang telah mereka perbuat. Jadi kalau kita baca memang sejarah bangsa Israel ya, ketika mereka keluar dari laut Teberau ya, kemudian mereka tiba di Masa dan Meriba, di sana airnya nggak bisa diminum, mereka pun bersungut-sungut lagi ya. Kemudian tiba lagi di satu tempat, mereka nggak bisa makan, mereka bersungut-sungut lagi kepada Musa. Ayat 11 bilang ini, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi sudah tentu firman ini buat kita ya. Buat bapak juga, buat abang juga, buat mama, buat bintang ya. Firman ini buat kita sebagai apa? Suatu peringatan, kata firman Tuhan ya. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ayat 13-nya yang luar biasa. Firman Tuhan bilang,
pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi memang manusia itu dicobai oleh dua hal. Yang pertama oleh keinginannya. Ya, kalau kita baca tadi di atas ini, ya, ada keinginan mereka untuk menyamai Allah, ada keinginan mereka untuk menyembah Allah lain. Jadi keinginan-keinginan yang timbul itulah yang menyebabkan bangsa itu diizinkan Tuhan mengalami pencobaan-pencobaan atau diberikan Tuhan pencobaan-pencobaan. Jadi keinginan manusialah yang paling kuat, ya. Makanya ayat 12 diingatkan begini. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa dirinya ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Memang ketika keinginan itu datang, ya, daging kita akan mengalami yang namanya pencobaan. Tapi firman Tuhan juga mengatakan itu adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Tidak akan melebihi kekuatan kita. Dan dilanjutkan oleh firman Tuhan berkata demikian. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dengan kata lain, ya, sekalipun manusia itu dicobai oleh karena keinginannya sendiri, tapi Tuhan itu Tuhan yang penuh kasih. Tuhan itu Tuhan yang penyayang. Ya. Dikatakan oleh firman Tuhan apa? Ia memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga apa? Kita dapat menanggungnya. Dan perbedaan antara ujian yang datangnya dari Tuhan adalah ketika kita, seperti kata firman Tuhan ini, mampu menjalaninya, melaluinya, dan kita tetap berharap kepada Tuhan. Di ending, di ujung dari perjalanan itu, kita akan berkata, oh, ini toh ternyata maksud Tuhan. Oh, ini toh ternyata rencana Tuhan bagiku. Sehingga dengan demikian kita semakin memuji Dia, kita semakin meninggikan Dia, kita semakin mengagungkan Dia dalam kehidupan kita. Amin. Ya, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan berfirman di tengah-tengah kami. Dalam mesbah keluarga kami ini Tuhan, kami belajar satu sejarah perjalanan umat-Mu bangsa Israel, di mana ada banyak hal oleh karena kebutuhan-kebutuhan daging, bangsa itu juga Tuhan akhirnya mengikuti keinginan daging itu, mengikuti keinginan-keinginan mereka, sehingga Allah mengizinkan untuk mereka dicobai oleh keinginan itu. Tapi sungguh Tuhan, kami juga belajar pagi hari ini, sekalipun Tuhan kami harus mengalami pencobaan yang terjadi oleh karena begitu kuatnya keinginan-keinginan kami, tapi Engkau juga Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang memberikan bagi kami jalan keluar sesuai dengan firman-Mu, Tuhan yang memberikan bagi kami pengertian sehingga kami tetap kuat, tetap bergairah dengan Tuhan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari, betapa ku menyadari di dalam hidupku
yang baru, bagai emas yang murni, tak membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang kami dengarkan pagi hari ini. Tuhan, mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang kami dengarkan di pagi hari ini, Tuhan, menjadi rema bagi kami, bagi hamba-Mu, bagi istri hamba, anak-anak hamba, Tuhan. Dan biar terus kami belajar dan diajar oleh kebenaran-Mu, Tuhan. Dan biar firman yang kami dengarkan dan menjadi rema bagi kami ini, kami juga aplikasikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu, Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Ayo Mama tutup kita dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat pagi yang indah ini ya Tuhan. Kami boleh berkumpul di tempat ini, di rumah kami ini, semua karena kasih, semua karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesehatan yang Tuhan berikan kepada Amin. kami. Terima kasih. Terima kasih ya Bapa buat napas kehidupan yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang Tuhan kami, untuk kami boleh dengar pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami tidak saja mendengar firman-Mu, tapi kami juga boleh menjadi pelaku dari firman-Mu itu sendiri ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi ini ya Tuhan kami berdoa ya Tuhan Yesus, membawa kota kami ya Tuhan, di mana kami boleh ada ya Tuhan, kota Kubang Jaya, ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Amin. Diberkatilah kota Kubang Jaya di dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus. Tuhan. Dikuduskanlah tanah Kubang ini, Yes. dikuduskanlah airnya, dikuduskanlah udaranya ya Amin. Tuhan. Biar ya Tuhan Kubang Jaya menjadi ya Tuhan kesukaan ya Tuhan, di mana Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kota ini ya Tuhan, Amin. di mana kami boleh ada, anak-anak-Mu boleh berdiri di kota ini ya Tuhan. Biarlah setiap detik napas kami boleh memuji menyembah Tuhan. Kami boleh ya Tuhan menjadi penjaga-penjaga atas kota ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapakku yang baik ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan penginjilan malaikat boleh terjadi di kota Yes, Kubang benar, Jaya Tuhan. ini Tuhan, melawat setiap lawatan, suku-suku yang ada di daerah kami ini ya Tuhan Yesus. Biarlah pengenalan akan Tuhan dicurahkan di kota kami ini Tuhan. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, akan banyak orang datang kepada Tuhan. Berikan kami ya Tuhan hati-Mu, Amin. berikan kami pikiran-Mu, berikan kami rencana-Mu Tuhan, untuk kami boleh melakukannya Tuhan, amanat agung-Mu Tuhan Amin. Yesus, untuk kami boleh menjadi penjalan-penjalan manusia Tuhan. Untuk kami boleh membawa umat-umat-Mu, mereka yang belum mengenal Engkau, kepada terang-Mu yang ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah ya Tuhan keamanan kota ini kami serahkan di dalam tangan-Mu. Biarlah ya Tuhan kota Kubang Jaya senantiasa aman dalam perlindungan-Mu Tuhan Yesus. Diberkatilah pemerintahan yang ada ya Tuhan, dari tertinggi sampai terendah ya Tuhan. Amin. Engkau Allah yang memberkati. Biarlah ya Tuhan setiap pemerintahan yang ada di kota ini boleh menjalankan tugas-tugas dan tanggung jawab mereka dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh memuji
Tuhan gereja-gereja yang baru di kota kami ini ya Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan sinar kemuliaan Tuhan akan terpancar di kota ini ya Tuhan Yesus. Kau memberkati pemerintahan yang ada di kota kami ini ya Tuhan Yesus. Biarlah pemerintahan yang takut akan Tuhan. Kami rindu ya Tuhan setiap ya Tuhan perizinan demi perizinan gereja di tempat ini boleh terlaksana dengan baik. Amin, Tuhan. amin. Terima kasih buat masyarakat ya Tuhan yang ada di daerah kota Subang Jaya ini ya Tuhan, khususnya di daerah kami boleh bernaung ya Tuhan di gereja kami, gereja Maranatha, gereja HKBP, buat masyarakat yang tinggal di sekitarnya Tuhan Yesus. Terima kasih, berikan mereka kasih yang lebih lagi yang daripada Tuhan. Di saat kami boleh berkumpul ya Tuhan, ibadah ya Tuhan, pada hari-hari Sabat-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami boleh memuji menyembah Tuhan, lawatan Allah terjadi, akan terjadi damai sejahtera Tuhan melawat setiap orang-orang yang ada di sana ya Tuhan. Diberkatilah setiap pemerintahan yang ada di daerah gereja kami boleh berdiri ya Tuhan Yesus. Di RT-nya, RW-nya, pemuka masyarakatnya semua yang tinggal di sana diberkati ya Tuhan Yesus. Damai sejahtera Tuhan senantiasa ada ya Tuhan di daerah di mana gereja kami boleh ada. Kami rindu Tuhan Yesus. Gereja-gereja boleh terisi penuh oleh jiwa-jiwa ya Amin, Tuhan. amin. Kami rindu ya Tuhan petobat-petobat baru boleh Kau kirim ya Tuhan di gereja kami. Kami rindu orang-orang yang belum mengenal Kau, Kau kirim di gereja kami GPI Maranatha. Kami rindukan itu ya Tuhan. Amin, Kami amin. klaim ya Tuhan gereja Maranatha akan menuai 150 jiwa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami imani itu terjadi. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani di sana ya Tuhan. Berikan kami setiap hati-Mu, berikan kami kesatuan hati yang senantiasa kami boleh unity di dalam Tuhan. Kami boleh bergandengan tangan anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu di sana ya Tuhan. Untuk kami boleh memajukan kota Subang Jaya ini. Yes, dalam nama Yesus. Terima kasih Terima Bapa, kasih. terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa-Mu yang baik. Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami bersyukur buat berkat kasih Tuhan membawa kami masuk dalam hadirat Tuhan yang indah. Dan Tuhan, sebentar kami memulai aktivitas kami, pekerjaan kami, dan pelayanan kami. Tuhan kiranya memberkati kami. Yuk kita terima berkat Tuhan, kita angkat tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih yang sempurna, kasih dari Allah Bapa di surga, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan indah dan dahsyat serta luar biasa bersama dengan Allah Roh Kudus, itulah yang menyertai kita mulai pagi hari ini sampai kekal selama-lamanya. Kita yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sakit tangannya. Dan berkati Bang, makasih Bang.